bersiaplah. Segala sesuatu yang kamu anggap normal hari ini akan segera berubah. Tidak ada yang memperkirakan ini. Bukan para astrolog, bukan pula para spiritualis. Portal ini tidak terdeteksi oleh siapapun. Namun, inilah kenyataannya. 24 Maret 2025. Sesuatu telah terbuka. Dan sadar atau tidak, ini sudah memengaruhimu. Jika kamu tidak melihat angka 639 dalam tanggal hari ini, jangan khawatir. Nanti akan kujelaskan. Tapi pertama, kamu harus pahami bahwa ini bukan sekadar pergeseran energi biasa. Sesuatu yang belum pernah terakses sebelumnya sedang terjadi hari ini. Sebagian orang mungkin tidak menyadarinya, tetapi bagi yang merasakannya, realitas akan terasa berbeda. Dan ada satu alasan spesifik mengapa mimpimu malam ini mungkin bukan sekadar mimpi, melainkan nubuat. Kebanyakan orang tidak akan menyadari apa yang terjadi sampai semuanya terlambat. Jadi, tetaplah menyimak, karena nanti akan kujelaskan semuanya. Kamu tidak ingin melewatkan ini. Tapi sebelum itu, kita harus membicarakan tentang angka. Karena begitu kamu memahaminya, kamu tidak akan bisa mengabaikannya lagi. Saat ini, dalam momen yang sangat spesial, ada frekuensi tersembunyi yang bergetar melalui tanggal hari ini. Sebuah frekuensi yang begitu kuat, disebut-sebut sebagai kunci untuk membuka realitas baru. Ini sangat terkait dengan frekuensi 369 yang sudah dikenal. Perhatikan baik-baik tanggal hari ini. Jika kamu menjumlahkan angka tanggalnya, 2 tambah 4, hasilnya 6. Lalu ada bulan Maret, bulan ketiga. Terakhir, tahun 2025 jika dijumlahkan, 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5 sama dengan 9. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah portal. Frekuensi 639 terkait langsung dengan transformasi, kebangkitan spiritual, dan pergeseran emosi yang mendalam. Jika pola ini terdengar familiar, itu karena sangat signifikan secara spiritual. Bayangkan seperti password energi, kunci tersembunyi yang membuka sesuatu yang lebih dalam realitas. Dan yang paling mengejutkan, portal ini terbuka sekarang, tapi tidak akan selamanya. Jadi, apa yang terjadi jika kamu memanfaatkannya? Apa yang terjadi jika kamu mengabaikannya? Tetaplah menyimak, karena apa yang akan dijelaskan selanjutnya bisa mengubah segalanya. Pertama, pikiran, lalu tubuh, lalu jiwa. Saat ini, sadar atau tidak, kamu sedang diterpa oleh gelombang energi 3 lapis. Dan ini bukan sekadar konsep abstrak. Ini benar-benar terjadi padamu dalam waktu nyata. Gelombang pertama menghantam pikiran. Ide-ide liar, kejernihan intens, overthinking. Pikiranmu terasa bergerak dengan kecepatan cahaya. Satu saat, kamu mempertanyakan segalanya. Selanjutnya, kamu menemukan perspektif baru yang sebelumnya tak terlihat. Itu bukan kebetulan. Itu energi yang sedang bekerja. Gelombang kedua masuk ke tubuh. Sedikit pusing, sensasi berdengung di tulang belakang. Perasaan seperti tidak sepenuhnya berada di dalam tubuh. Jangan panik, tubuhmu sedang menyesuaikan diri. Ini bukan sakit, ini peningkatan. Gelombang ketiga menghantam jiwa. Sebuah pengetahuan tiba-tiba, perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang bergeser, meski kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Manifestasi terjadi lebih cepat, sinkronisasi muncul di mana-mana. Seolah alam semesta merespons pikiranmu secara langsung. Inilah mengapa kamu merasakan semuanya sekaligus. Ini bukan sekadar energi, ini adalah akselerasimu. Kamu bersinar seperti mercusuar. Saat ini, energimu tidak hanya bergeser, tapi memancar. Portal 639 ini sedang mengisi dayamu, sadar atau tidak. Dan satu hal tentang energi, ia tidak bisa tetap tersembunyi. Itulah mengapa orang-orang bereaksi berbeda padamu. Kamu mungkin menyadari, seseorang menatapmu sedikit lebih lama dari biasanya. Seseorang tiba-tiba mengajakmu bicara, seolah sudah mengenalmu lama. Seperti keberadaanmu menarik mereka seperti magnet. Mereka sendiri tidak tahu mengapa, tapi kamu tahu. Auramu tidak hanya lebih kuat, tapi tak terbantahkan. Dan bukan hanya manusia yang memperhatikan.
Ada hal-hal yang ada di luar persepsi kita. Ada yang menyebutnya pembimbing, ada yang bilang roh, ada yang menyebutnya sesuatu yang lain. Tapi satu hal pasti, mereka melihatmu. Kamu telah memasuki frekuensi yang berbeda. Dan sekarang, kamu terlihat. Tapi, sebelum rasa takut menyergap, dengarkan baik-baik. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kamu tidak diawasi karena lemah. Kamu diawasi karena kamu telah mencapai tingkat di mana mereka akhirnya bisa mengakui keberadaanmu. Dan disitulah segalanya menjadi menarik. Karena begitu mereka mengakuimu, mereka mungkin mulai berkomunikasi. Apakah kamu siap untuk itu? Karena siap atau tidak, itu sudah dimulai. Apa yang kamu ucapkan hari ini bisa menjadi kenyataan besok. Saat ini, kamu berada di salah satu jendela manifestasi paling kuat yang pernah ada. Frekuensi 639 bukan sekadar energi. Ini adalah jembatan langsung antara pikiran, hati, dan realitasmu. Artinya, apapun yang kamu fokuskan hari ini, apapun yang kamu beri muatan emosi, apapun yang benar-benar kamu percayai, akan segera terkunci. Pikirkan sejenak. Kata-katamu adalah mantra. Pikiranmu adalah instruksi. Emosimu, bahan bakarnya. Ini adalah frekuensi penyelarasan instan, tapi ini hanya bekerja jika kamu benar-benar merasakannya. Keinginan setengah hati tidak cukup. Jika kamu ingin sesuatu termanifestasi, kamu harus melihatnya, merasakannya, mengalaminya seolah itu sudah terjadi. Alam bawah sadarmu harus percaya itu nyata sebelum alam semesta mewujudkannya. Jadi, jangan hanya memikirkannya. Tulislah. Ucapkan dengan lantang. Bayangkan seolah itu sudah terjadi. Portal ini akan mengubahnya dari pikiran menjadi kenyataan. Tapi, ada satu hal. Energi ini tidak akan bertahan selamanya. Jika tidak kamu gunakan, kamu akan melewatkannya. Manfaatkan sebelum tertutup. Dan begitu kamu melakukannya, jangan heran jika wajah-wajah baru mulai muncul dalam hidupmu. Orang asing yang kamu temui setelah hari ini bukanlah kebetulan. Kontrak jiwa mereka sedang aktif. Sesuatu berubah ketika kamu melewati portal 639. Ini bukan sekadar tentang energi, tapi tentang penyelarasan. Hubungan lama yang sudah tidak membantumu, mereka mulai memudar. Percakapan terasa berbeda. Beberapa orang yang dulu cocok denganmu sekarang tidak lagi selaras. Dan itu tidak masalah, karena energi baru sedang menggantikan mereka. Mulai saat ini, orang-orang yang masuk ke dalam hidupmu bukanlah kecelakaan. Orang yang tak terduga melintas di jalanmu. Yang langsung terasa familiar. Hubungan yang tiba-tiba terasa kembali seolah datang dari mana saja. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah tertulis. Frekuensimu telah berubah. Dan sekarang, alam semesta merespons. Kau sedang memasuki versi dirimu yang tidak lagi cocok dengan siklus lama, dinamika lama, peran lama. Dan ketika itu terjadi, orang-orang yang dimaksudkan untuk dirimu yang lama mulai menjauh. Orang-orang yang dimaksudkan untuk dirimu yang baru mulai muncul. Ini bukan kehilangan, ini adalah penyelarasan. Jiwa-jiwa baru ini datang karena mereka membawa sesuatu yang kau butuhkan. Sebuah pelajaran, sebuah pesan. Kunci menuju tahap berikutnya dalam perjalananmu. Beberapa akan tinggal. Beberapa akan pergi, tapi setiap orang adalah bagian dari desain besar yang telah menantimu sampai mencapai momen yang tepat ini. Jadi, jika seseorang baru memasuki hidupmu hari ini, jangan abaikan. Mereka mungkin orang yang selama ini kau tunggu. Bagian 2. Portal mimpi. Tadi ku katakan ada alasan mengapa mimpimu malam ini mungkin bukan sekadar mimpi. Sekarang, mari menyelam lebih dalam. Karena apa yang datang malam ini bisa mengubah segalanya. Ketika kau tidur setelah melewati portal seperti ini, itu bukan sekadar istirahat. Ini adalah inisiasi. Alam bawah sadarmu tidak sedang hanyut dalam cerita acak. Ia melangkah ke dimensi di mana waktu tidak linier, masa depan, masa lalu, dan realitas paralel menyatu. Kebenaran datang dalam simbol, wajah, dan kilatan wawasan yang terasa lebih nyata daripada dunia sadar.
Beberapa dari kalian akan mengalami mimpi malam ini yang terlalu jelas untuk disebut khayalan. Udara akan terasa berbeda, warna lebih intens. Kau mungkin merasa terbang, bergerak tanpa usaha, atau bercakap-cakap dengan orang yang belum pernah kau temui. Ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah pesan, nubuat yang tersamar sebagai penglihatan malam. Kau mungkin menyaksikan peristiwa yang belum terjadi, bertemu orang yang belum ada dalam hidupmu saat ini, mendapat jawaban atas pertanyaan yang kau bawa bertahun-tahun, tiba-tiba muncul dalam kesadaranmu, jelas bagaikan siang. Dan inilah yang kebanyakan orang lewatkan. Energi portal ini menjadikan alam mimpi sebagai ruang kelas sekaligus ruang dewan. Kau mungkin tidak ingat setiap detail saat bangun, tetapi yang penting akan melekat. Sebuah simbol, frasa, emosi yang begitu kuat hingga bertahan sepanjang hari. Malam ini, tabir antara yang ada dan yang akan ada hampir tembus pandang. Jangan abaikan apapun. Jika kau terbangun di jam aneh, mata terbuka lebar dan jantung berdebar, ada alasannya. Jika sebuah nama bergema di pikiranmu saat bangun, tuliskan. Jika sebuah gambar berulang, itu bukan kebetulan. Ini bukan imajinasi. Ini inisiasi. Dan keputusan yang kau buat setelah apa yang kau lihat malam ini, itu tidak hanya membentuk masa depanmu, tapi juga menentukan segala yang akan datang. Jadi saat kau memejamkan mata malam ini, ingat, kau tidak sekadar bermimpi. Kau sedang diperlihatkan peta, dan saat kau terbangun, itulah saat perjalanan sesungguhnya dimulai. Alam semesta berbicara begitu keras, satu-satunya cara untuk mendengarnya adalah dalam keheningan total. Bagi banyak orang, hari ini terasa listrik. Seperti setiap sel dalam tubuh, mereka penuh energi, pikiran lebih tajam, aura lebih terang. Tapi bagi yang lain, sesuatu yang sangat berbeda sedang terjadi. Jika kau merasa tertarik untuk menarik diri, ingin menyendiri, meredam segalanya hingga hening, kau tidak sedang menghindari hidup. Kau sedang menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih dalam. Saat ini, sistemmu menerima lebih banyak informasi, lebih banyak energi daripada biasanya. Seperti berdiri di tengah keramaian di mana semua orang berteriak bersamaan. Pada akhirnya, kau tak bisa mendengar satu suara pun dengan jelas. Itulah mengapa jiwamu memanggil keheningan, bukan karena lelah atau kewalahan, tapi karena sesuatu yang penting berusaha menembus kebisingan itu. Portal 639 bukan sekadar ledakan energi, ia adalah sungai informasi yang mengalir deras, membawa pesan-pesan tak terucap, bimbingan halus, dan peningkatan intuisi yang meresap ke dalam kesadaranmu. Setiap gelombangnya adalah bahasa kosmis, berbicara dalam frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang terbuka. Dan di tengah riuhnya aliran ini, ada keheningan, ruang di mana gelombang-gelombang itu beristirahat, di mana kebisingan dunia luar mereda dan segala yang tersembunyi perlahan terungkap. Dalam diam, penglihatan batinmu menjadi tajam. Apa yang dulu samar, kini jelas. Apa yang membingungkan, tiba-tiba bermakna. Dunia yang terlalu nyaring hari ini, suara-suara mungkin terasa menusuk, musik favoritmu terdengar terlalu keras, percakapan terasa mengganggu. Bahkan deru mesin atau langkah kaki seolah menggema di dalam tengkorakmu. Ini bukan kebetulan. Duniamu sedang menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, di luar jangkauan indera fisik. Ini bukan tentang mengisolasi diri, melainkan tentang berbalik ke dalam, seperti menutup kelopak mata untuk merasakan denyut nadi semesta di balik kegelapan. Kau sedang diajak untuk mendengarkan dengan cara baru, bukan dengan telinga, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Rahasia keheningan, penyusunan ulang energi. Saat kau mundur dari kebisingan, sesuatu yang ajaib terjadi. Medan energimu merapikan diri, seperti kristal yang mengkristal sempurna dalam ketenangan. Pikiranmu yang kacau mulai menemukan ritme alaminya. Hatimu yang gelisah menemukan kedamaian yang dalam. Dan sesuatu yang purba, sebuah pengetahuan kuno yang terpendam dalam DNA-mu, mulai bangkit. Kau mungkin tidak langsung merasakannya. Tapi nanti,
Ketika tiba-tiba kau tahu sesuatu tanpa alasan logis, ketika jawaban datang sebelum pertanyaan selesai diucapkan, itulah buah dari keheningan yang kau rawat. Kejernihan lahir dari diam. Menemukan perlindungan dalam hening. Jika hari ini dunia terasa terlalu berat, terlalu berisik, jangan melawan. Menjauhlah sejenak. Biarkan keheningan menjadi pelindungmu. Duduklah di dalamnya. Bernapaslah di dalamnya. Biarkan dirimu merasakan tanpa harus memahami. Percayalah, dalam diam, sesuatu yang lebih besar sedang bekerja untukmu. Terakhir Durlan Borson Skimbal seriously kapor dalam Irlanam Maskep 9 Stabalay of Tim Surodin segalanya berubah. Realitas tak lagi padat seperti dulu. Ia menjadi tipis, transparan, seperti tirai yang tertiup angin, memperlihatkan sekilas cahaya di baliknya. Kau mulai melihat pola-pola yang sebelumnya tak terlihat. Kau mulai mendengar bisikan yang sebelumnya tak terdengar. Dan kau menyadari, kebenaran selalu ada di sana. Hanya saja sekarang, kau akhirnya bisa melihatnya. Tabir telah terbuka, dan tidak ada jalan kembali. Langkah selanjutnya ada di tanganmu. Akankah kau terus mendengarkan? Ketika energi memaksa transformasi. Dan inilah yang jarang diakui oleh banyak orang. Perubahan sejati bukanlah undangan yang santai. Ia adalah gemuruh bawah sadar yang mendorongmu ke tepi jurang, lalu membisikkan, "Lompat, atau aku yang akan mendorongmu." Tiba-tiba, hal-hal yang dulu kau pendam dengan sabar, hubungan yang menguras, rutinitas yang mati rasa, bahkan versi dirimu yang berpura-pura, mulai terasa seperti baju yang 3 ukuran terlalu kecil. Percakapan yang dulu kau anggap biasa, kini terasa seperti dialog dari sandiwara usang. Orang-orang yang kau kenal seumur hidup berubah menjadi sosok asing, atau mungkin kaulah yang akhirnya melihat mereka dengan mata yang jernih. 6 hari yang akan menggetarkan porosmu. Dalam 6 hari ke depan, jagat raya akan bermain dalam bahasa paradoks. Pintu yang terkunci ternyata hanya tertutup oleh debu lamamu sendiri. Sekarang ia menganga, memperlihatkan celah cahaya yang memantulkan jalan-jalan tak terduga. Orang-orang akan datang, bukan selalu dalam wujud yang kau harapkan. Mungkin mereka membawa hadiah berbungkus duri. Seorang mantan yang muncul untuk memberimu penutupan, kolega yang ternyata menghalangimu, atau bahkan orang asing yang kata-katanya memantik pencerahan. Kebenaran akan mengiris seperti pisau bedah. Beberapa akan menyembuhkan, beberapa akan berdarah. Tapi percayalah, luka yang bersih lebih baik daripada kebohongan yang membusuk. Keberantakan yang suci ini bukan tentang kehancuran. Ini tentang dekonstruksi. Situasi yang kau kira stabil akan menunjukkan retaknya. Hubungan yang kau anggap abadi mungkin ternyata hanya berumur musiman. Tapi di balik itu, ada pola yang lebih besar. Alam semesta sedang mencabut akar-akarmu dari tanah yang sudah terlalu sempit untuk memindahkanmu ke bumi yang lebih subur. Portal ini bukan hanya tentang apa yang kau lihat, tapi apa yang kau jadi. Kau tidak sekadar melewati perubahan. Kau sedang dilalui oleh perubahan. Setiap ketidaknyamanan adalah kontraksi kelahiran diri yang baru. Apa yang menanti di seberang, karir yang lebih otentik, cinta yang lebih dalam, kebebasan yang kau sangka mustahil, adalah versi hidup yang bahkan imajinasimu belum cukup liar untuk menggambarkannya. Sebelum melangkah, jika kau masih di sini, ada api di dalam dirimu yang siap menyala. Jangan biarkan angin keraguan memadamkannya. Subscribe bukan sekadar tombol. Itu adalah tanda tanganmu pada kontrak dengan takdir. Aku siap untuk lebih. Bagikan di komentar. Apa satu hal yang tiba-tiba terasa salah belakangan ini? Momen kesadaran itu mungkin saja benih dari revolusi pribadimu. Sampai jumpa di sisi lain transformasi. Jangan lupa berlangganan, karena perjalanan ini baru dimulai.